Aku concern kan pasti karyanya gitu loh. Kalau personilnya ganteng, bonus. Lebih ke suka karyanya mereka yang memang banyak membantu kesehatan mental gitu sih. Influence musik, jadi aku denger segala jenis musik nih, apapun dari Nirvana, Britney Spears, segala macam. Tapi Frank Sinatra gitu ya. Tapi ada misalnya satu sosok yang bener-bener ku idolain namanya The Moffats, satu band. Oh iya. Ngomong inspirasi dari idola, kan mengidolakan BTS banget ini. Iya. Terinfluence nggak dari dalam menulis lirik lah? Terinfluence-nya lebih ke ada beberapa lagu yang akhirnya aku ciptain karena mereka, karena kayak bentuk terima kasihku sudah menyemangati untuk kembali bermusik gitu. Karena jujur kemarin tuh yang 5 tahun aku cuti tuh bener-bener hilang jiwa panggungnya karena fokus ke anak gitu kan. Belum lagi kita habis aku nyusuin, terus aku naik banyak banget ya, misalnya sekarang ini baru turun sekitar 30 kilo, tapi kan aku naik sekitar 35 kilo, nggak pede, pandemi, menyusui gitu tuh bikin apa ya, struggling dengan baby blues gitu kan. Jadi mereka tuh banyak membantu dari persoalan aku tuh harus lebih love myself kayak gitu dari karya-karya lagunya yang aku baca. Dan kalau karena aku musisi, jadi yang aku concern kan pasti karyanya gitu loh. Kalau personilnya ganteng, bonus. Lebih ke suka karyanya mereka yang memang banyak membantu kesehatan mental gitu sih. Jadi ya sangat berterima kasih. Jadi ada beberapa karya yang akhirnya terinspirasi dari situ. Contohnya yang mana? Harusnya lagu yang aku bikin duluan justru yang terinspirasi dari mereka, tapi label pilih yang ini dulu, sayangnya masih sayang. Tapi kayak kemarin aku nonton konser ke Bangkok gitu ya, ngejar ada salah satu personilnya namanya J-Hope. Aku pulang-pulang kayak dapet 3 inspirasi, aku mau bikin lagu judulnya ini, mau bikin lagu tentang ini, yang kayak gitu. Jadi makanya aku bilang sebenarnya karena kisah cintaku kurang banyak gitu ya, jadi inspirasinya kadang dari idola gitu. Akhirnya kayak jadi perpanjangan tangannya juga, mereka menyemangati, mungkin aku juga bisa nih dapat inspirasi untuk karyaku bisa juga nih buat menginspirasi pendengarnya gitu. Nah, musik BTS sendiri kan terkenal dengan upbeat ya. Berarti terinfluence juga untuk lagu-lagu sekarang. Basically laguku memang upbeat kalau yang di album sebelumnya kan beberapa upbeat, tapi tetap ada yang ballad juga. Oh, ini ballad yang sayangnya masih sayang. Ballad. Se-freak apa sih kamu sama BTS? Aku kalau ngefans gitu ya, menurut aku, jadi gini, buat aku tuh punya idola tuh bisa jadi trigger kita untuk menjadi sesuatu yang lebih baik gitu ya. Karena gini, dulu waktu aku SMP SMA, aku punya banyak influence musik. Jadi aku denger segala jenis musik nih, apapun dari Nirvana, Britney Spears, segala macam. Tapi Frank Sinatra gitu ya. Tapi ada misalnya satu sosok yang bener-bener ku idolain namanya The Moffats, satu band. Oh iya. The Moffats. Gara-gara itu ya aku belajar alat musik, aku jadi bikin lagu, terus aku jadi punya cita-cita aku mau jadi musisi juga nih kayak mereka. Walaupun banyak influence musikku ya. Dulu ya, kalau dulu aku bisa bolos sekolah seminggu ngejar mereka datang atau ikut-ikut kuisnya. Nah, abis itu aku tuh nggak cuman suka dan mendengarkan banyak karya, menonton konser-konsernya gitu ya, banyak banget lah yang aku dengerin gitu. Tapi kalau yang benar-benar tergabung di satu fandom lagi tuh baru BTS ini. Nah, makanya aku bilang ketika aku tiba-tiba jadi ARMY, itu karena aku ngerasa ada motivasi lagi untuk aku kembali ke musik gitu aja sih sebenarnya. Jadi ketika ada konsernya pasti aku nikmatin gitu. Berarti bukan sekedar penikmat musiknya band-band idola kamu itu ya, tapi kamu terinfluence dari apa yang mereka lakukan, hal positif dari mereka. Karena kan selama ini kalau aku kan melihat banyak sekali influence yang baik gitu ya. Kayak aku tuh belajarnya beneran kayak orang mau bikin skripsi gitu loh. Lagunya aku bedah, liriknya, jadi aku cari translatannya, terus attitude mereka. Karena kan aku juga orang yang bekerja di depan layar, tahu mana yang benar asli dan palsu itu udah bisa menilai lah kurang lebih gitu. Nah, buat aku nggak banyak yang bisa memberikan influence yang positif saat ini ya untuk anak muda gitu. Nah, mereka salah satu yang bisa mewakili gitu. Karena buatku attitude tuh penting. Gitu. Pernah tatap muka langsung sama personel BTS? Aduh, susah ya. Konser aja sih paling sama waktu di Bangkok ke bandara. cuman aku tuh kalau ngefans itu biasanya nih
mau ketemu idolaku ya misalnya di Indonesia di mana kan idola kan banyak ya maksudnya yang kita suka misalnya kayak di Indonesia aku tiba-tiba ketemu siapa misalnya Mama Ina gitu. Pasti aku diam. Jadi kalau ketemu idola tuh pasti aku diam. Kemarin aku nyanyi sama The Moffats akhirnya. Setelah ngefans dari tahun 98, 2017 dapat kesempatan nyanyi sama mereka. Kemarin nyanyi lagi nih, yang 2017 3 personel, kemarin hari Sabtu salah satu personelnya, jadi udah komplit nih 4-4. Itu acara apa? Showcase. Diajak nyanyi, jadi kayak makanya aku bilang kalau misalnya ada ARMY yang suka halu akan idolanya, aku bilang lanjutkan halumu, karena dari halumu kamu pasti berusaha untuk mencapai mimpimu gitu loh. Dan itu nyata terjadi di aku gitu loh, ketika kamu punya idola ya jadikan inspirasi, lakukan yang terbaik sampai bisa misalnya bikin karya atau ketemu sama idolanya gitu. Gak ada yang salah sih. Rasanya tapi apa? Jangan freak ya. Rasanya pas panggung sama idola? Deg-degan banget sih, maksudnya ketika aku nyanyi sebagai seorang Vicky Shu itu kan di atas panggung udah nggak ada deg-degan ya. Tapi kayak kemarin hari Sabtu gitu kayak beneran nervous gitu, karena ibaratnya kalau ini apalagi ya Moffats kan aku dari zaman SMP bener-bener ya. Siapa? Dave? Kemarin Dave gitu, walaupun udah lama banget gitu ya, dan Dave udah lama nggak muncul, tapi tetap aja ini orang yang menginfluence aku banget ketika aku kecil gitu kan. Terus tiba-tiba panggung itu tetap aja kayak gitu. Seneng banget sih. Apa yang kamu lakukan ketika kemarin? Diem aja. Aku emang freeze gitu ya? Nge-freeze. Jadi kalau ketemu idola aku diem dari dulu. Dari sebelum aku jadi artis pun aku diem karena aku takut ganggu gitu. Tapi karena diem itu kadang jadi misalnya bodyguard atau timnya tuh suka kamu ikut aja gitu kan, karena nggak ganggu gitu. Jadi tips. Tapi kamu mengungkapkan bahwa kamu memang mengidolakan dia? Iya, aku bilang. Kemarin bahkan aku bawa 1 kotak koleksiku. Koleksi The Moffats Stock bawa semua. Aku tunjukin ke Dave. Majalah-majalah, liputan-liputan mereka pin up kan zaman dulu pin up poster gitu. Gimana reaksinya? Iya, ya kaget sih. Dia heboh. Kok masih ada yang ini? Oh iya, ini bener tulisanku yang gitu-gitu. Next BTS, amin. Amin. Lanjutkan halunya ya. Nah, respon suami melihat kamu sebegitu ngefans sama Moffats, BTS itu gimana? Karena suami dari dulu emang udah sering aku ajak nemenin konser ya. Jadi kayak aku awal pacaran aja kan aku bilang tadi aku suka Britney. Kan ketemu suami di Jepang, dia tinggal di sana. Jadi ketika ada konser-konser yang aku suka di Jepang, dia pasti udah nemenin. Dia tahu kalau aku emang hobi nonton konser gitu. Jadi nggak harus yang sampai tergabung fandom, tapi kalau aku suka aku pasti tonton gitu konser-konser. Mungkin sebagai musisi juga harus cari referensi itu kan. Jadi ya suami biasa aja sih. Cuman kalau yang BTS dia paling kayak kemarin aku bilang, Jo ini ada yang paling aku biasin gitu, yang paling aku suka mau hamil. Dia bilang aku lagi sedih banget nih, kamu hibur aku ya. Aku bilang gitu, kata suamiku, aku harus bahagia atau harus sedih juga nih? Kamu sedih kalau aku bahagia kok jahat, tapi aku bahagia. Dia bilang kayak gitu. Koleksi termahal apa dari BTS? Aku jujur kalau yang BTS tuh lebih ke penikmat konser. Beli albumnya yang online gitu ya. Tapi terakhir kemarin aku beli albumnya RM yang solo. Ya, kalau sekarang lagi nunggu photobook J-Hope sama album Jimin dan J-Hope. Lebih ke album sih, karena gini, aku dulu punya koleksi banyak yang Moffat ya udah kan nggak jadi apa-apa. Jadi aku lebih memilih support misalnya kayak vote, terus datang ke konser gitu-gitu sih.